semua, kembali lagi di videonya dia. Tapi kali ini bukan bincang dia. Eh, ini adalah segmen terbaru dari YouTube channel aku, yaitu TAM atau Talking About Money. Jadi di sini kita bakal ngomongin soal financial goals, tentang mindset financials. Tapi sebelum itu aku pengen tahu kabar kalian, gimana kabar kalian, karena it's been so long aku nggak bikin video di YouTube. Aku kayak menghilang gitu dari dunia per-YouTubean yang sudah aku mulai, ya meskipun penontonnya masih sedikit gitu, tapi aku sempat hilang selama setahun. Terakhir itu mungkin tahun lalu ya, kayaknya tahun lalu itu aku bikin sekitar bulan Oktober November, ya udah setahun. Dan akhirnya aku kembali karena ini adalah jadi salah satu my revolutions in the next year 2021, untuk still disiplin, still commitment untuk menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Salah satunya adalah ini YouTube ini gitu. Jadi kalian stay tune ya, karena akan ada banyak perbincangan di in the next future gitu. Nah, sesuai dengan segmennya Talking About Money, jadi kita tuh di sini bakal ngobrol-ngobrol aja soal finansial, soal mindset, soal mungkin kedepannya kita bakal ngomongin soal investasi juga, dan soal dan sesuai dengan judul hari ini gitu, sebelum kita ngobrolin panjang lebar gitu ya, dan sebelum kita ngobrol nantinya sama tamu-tamu yang mungkin aku akan ajak ngobrol juga di segmen ini, ada baiknya kita ngomongin hal dasar dulu, yaitu mindset. Karena aku percaya segala sesuatu itu, aksi yang bagus itu dimulai dengan mindset yang benar dulu gitu. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini aku bakal cerita tentang mindset apa aja sih yang ditanemin sama orang tua aku sedariku kecil gitu, tentang uang gitu, tentang finansial gitu. Sebenarnya orang tua aku nggak ujuk-ujuk kayak nyokolahin atau ngelesin adik aku dan adik aku sekolah akuntansi gitu, atau misalnya bikin pembukuan, enggak gitu, tapi lebih ke kayak nasihat-nasihat mereka, dan aku dan adik aku melihat secara nyata, melihat setiap harinya gitu loh guys, perilaku mereka, terus gimana pandangan mereka tentang uang. Oke, daripada lama-lama, kita langsung mulai aja. Pelajaran pertama yang selalu diajarkan oleh orang tua aku adalah always ask your why ketika kamu mau memiliki suatu barang atau mau membeli suatu barang. Kenapa ini dibutuhin? Karena ini bisa membuat kita membedakan ini tuh sebenarnya kebutuhan atau hanya karena kita ingin aja, atau karena kita pengen ngikutin tren aja gitu. Nah, ini tuh selalu diajarin dari kecil oleh ayah dan ibu aku, setiap kali kita mau beli barang gitu loh. Jadi aku tuh ingat banget zaman dulu ketika umur berapa ya, maybe let's say umur 14-15 gitulah, kayaknya SMP gitu ya. Saat itu aku pengen banget punya gitar gitu, pengen banget punya gitar. Nah, sebenarnya pada saat itu kondisinya ayah aku bisa membelikan gitar gitu, maksudnya dia punya kemampuan finansialnya untuk ngambilin aku gitar gitu, tapi dia selalu bertanya ke aku kayak, buat apa gitarnya gitu, kamu bakal mainin nggak, kayak gitu-gitu. Terus udah gitu, apakah si gitarnya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kamu, apakah misalnya jadinya kamu punya skill baru, kayak gitu-gitu. Jadi dari kecil itu memang dilatih untuk berpikir kayak gitu. Jadinya ketika kita pengen sesuatu hal, kita tuh jadi mikir gitu, sampai dewasa kita tuh jadi terlatih untuk mikir, is it important for me gitu, apakah ini aku benar-benar butuh gitu, implikasinya apa, atau hanya pengen aja. Nah, pengen aja itu akan, kalaupun pengen aja gitu ya, itu
gimana manfaatnya kayak gitu-gitu. Jadi kebiasa. Aku ingat banget itu umur ya sekitar itu ya, umur 14 yang aku bilang tadi. Pada saat itu ulang tahun, dan aku pengen banget punya gitar, terus ditanyain kayak gitu, terus aku akhirnya berpikir oh iya ya gitu, aku sebenarnya pengen bikin gitar ini karena apa gitu. Terus akhirnya ayah aku beliin karena aku memberikan jawaban yang menurut dia mungkin memuaskan pada saat itu, meskipun in the end of the day si gitarnya nggak aku pakai dengan benar gitu. Nah itu salah aku lagi sih gitu, tapi dari kecil diajarinnya kayak gitu. Dan ketika udah tahu why-nya, mereka juga ngajarin bahwa uang itu nggak datang gitu aja gitu. Ketika kamu pengen sesuatu, pengen uang ataupun pengen barang yang bisa dimilikin dengan kita membelinya dengan certain of amount of money gitu, itu kita harus kerja keras untuk punya itu kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh terbiasanya kayak kalau kamu mau ini terus kamu bakal ngasih feedback apa ke kita kayak gitu, apakah dengan nilai bagus atau dengan prestasi atau apa kayak gitu. Jadi sampai gede pun kita terbiasa dengan mindset bahwa uang itu tidak datang begitu saja, harus didapatkan dengan kerja keras kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah investasi di ilmu, bukan di barang yang harganya akan turun. Nah ini tuh sesuatu yang sering banget aku ceritain sebenarnya ke teman-teman aku, teman-teman dekat aku, bahkan juga di sosial media aku, bahwa dari kecil itu kalau bisa dibilang gitu ya, aku dan adik aku itu adalah produk hasil didikan kita tuh nggak tahu sama sekali dengan game. Karena mungkin aku nggak tahu ya, mungkin apakah ayah aku juga nggak suka game terus anaknya nggak dikenali sama game. Which is sebenarnya game it's not wrong, karena zaman sekarang game itu bisa ngasilin duit banget kalau ditekunin gitu ya. Tapi pada saat itu aku sama sekali tidak mengenal dunia game gitu. Kenapa? Karena pada saat itu ayah dan ibu aku itu tidak memberikan akses terhadap itu gitu. Jadi ya kita tahulah game komputer yang kayak Zuma, aduh itu jadul banget ya, Zuma, terus kayak soliter kayak gitu-gitu mah tahu gitu. Cuman kayak gadget kayak gitu kita tuh dari zaman dulu tuh tidak terbiasa untuk memiliki akses itu. Nah, kenapa? Karena ayah aku itu lebih memberikan akses kepada anak-anaknya terkait dengan pendidikan gitu, terkait dengan knowledge gitu. Ini tuh sesuatu yang apa ya, sampai sekarang aku tuh masih inget banget, dimana ayah aku tuh setiap kali dinas keluar kota kan pulang tuh gitu kan pulang misalnya dinas ke Jakarta atau dinas kemana ya, misalnya ke Pekanbaru atau kemana ke Bandung kayak gitu, kita kan anak-anaknya pasti nungguinnya tuh berharap dikasih oleh-oleh gitu, ayah kita bawa oleh-oleh. Nah kita tuh kalau misalnya ayah kita tuh keluar kota, kita tuh udah hafal banget, pasti pulangnya dibawa satu tas gede atau satu koper tuh isinya buku semua gitu. Dan sampai ada titik di mana kita tuh bosan gitu loh, kayak males buka buka koper, males buka koper gitu karena udah tahu isinya buku kayak gitu. Dan bahkan zaman dulu pada saat orang-orang udah megang handphone, kita tuh masih jarang banget dikasih handphone. Pernah sih aku dikasih handphone pada saat kecil, tapi itu juga lungsuran dari ayah dan ibu aku gitu, which is itu punya mereka dulu terus dikasih ke aku. Dan jadinya setiap kali sepupu aku ke rumah, aku tuh terbiasa untuk minjem gitu, kayak ngedeketin sepupu aku terus kayak minjem dong, pengen main games kayak gitu. Terus another kejadian yang sampai sekarang aku tuh inget banget adalah pada saat aku ulang tahun Sweet 17 tahun. Jadi pada saat itu ayah aku ngasih kado
jadi kadonya tuh gede gitu kayak kotak iPad gitu. Terus aku yang kayak kesenangan gitu kan, aku bilang ke ibu aku, wah ini kayaknya iPad nih gitu kan. Terus ibu aku cuman ketawa doang karena dia pas udah tahu tuh isinya apa. Aku udah excited buka, terus pas buka tuh aku kayak sebel gitu sampai aku bukan banting sih, kayak buku lagi gitu. Karena ternyata bukan iPad yang dibeliin, melainkan Again, buku. Aku tuh masih ingat banget bukunya adalah buku Mary Riana, $1 juta. Em, Buku yang menurut aku jadi salah satu alasan the way who I am today. Bagaimana mindset aku bertumbuh tentang investasi, terus juga tentang bisnis juga, karena buku itu menceritakan tentang perjuangan si Mary Riana waktu di Singapura, seorang mahasiswa biasa gitu yang nggak punya uang, yang susah, akhirnya bisa mengumpulkan $1 juta pertamanya gitu dari bisnis yang dia punya dan juga dari investasi yang dia lakukan kayak gitu. Itu sebenarnya aku ngerasa itu juga sih jadi salah satu hal yang nge-trigger aku tanpa aku sadarin gitu ya, nge-trigger aku untuk menjajaki perjalanan bisnis juga, meskipun pada saat ini bisnis aku masih kecil-kecilan gitu ya, ordering masih kecil, terus udah gitu in the next future ada project-project yang mau aku bikin juga, tapi masih lama proses risetnya gitu. Tapi itu semua adalah irisan tentang bisnis dan finansial juga gitu. Yang aku rasa salah satu hal yang nge-triggernya adalah buku itu tanpa disadari kayak gitu. Nah, terus nomor 3 yang diajarkan adalah untuk terbiasa hidup biasa-biasa aja. Nah, mungkin apa ya yang bisa menggambarkan ini adalah kalau misalnya teman-teman sering dengar kata-kata jadilah kaya bukan terlihat kaya gitu. Nah, itu yang aku pelajarin dari perjalanan ayah dan ibu aku, dari mulai mereka biasa aja sampai mereka akhirnya stable dan sekarang alhamdulillah berkecukupan atau bahkan mungkin lebih gitu ya. Aku melihat kejadian ini setiap hari gitu, bahwa mereka itu nggak fokus terhadap membeli sesuatu yang membuat mereka terlihat kaya, padahal dengan cara mungkin mereka kredit atau ngutang gitu, tapi mereka memilih untuk hidup terlihat biasa-biasa aja, tapi sebenarnya mereka punya investasi yang luar biasa di belakang yang orang lain nggak tahu gitu. Aku masih inget banget kejadian pada saat umur aku kayaknya tuh SMP ke SMA gitu. Jadi pada saat itu aku baru kita tuh sekeluarga baru pindah dari rumah biasa gitu ya ke rumah perusahaan pada saat itu. Di saat itu pada saat itu aku tahu banget bahwa di rumah di komplek perumahan itu rata-rata tuh orang tuh punya kursi yang bagus gitu, ibaratnya kursi jati yang mahal kayak gitu-gitu. Sementara kita tuh cuman punya sofa yang biasa banget gitu, bahkan sofa itu sampai penyok saking kita sering dudukin kan. Maksudnya kalau anak-anak tuh suka duduk, tau gak sih yang di atas sofa gitu loh, jadi bagian atas sofa itu penyok gitu. Nah aku ingat banget pada saat itu, meskipun ayah aku pada saat itu pindah bersama keluarganya ke rumah perusahaan gitu, dan aku rasa dia pasti punya, dia bisa gitu membeli kursi yang baru, kursi yang mahal gitu, tapi pada saat itu dia memilih untuk membeli kursi kakaknya gitu ya, membeli kursi kakaknya yang lama yang masih bagus kondisinya dan mengganti covernya ke tukang kursi gitu, which is ini lebih hemat gitu kan. Pada saat kecil aku ngelihatnya kayak kenapa sih gitu ayah sama ibu tuh milih hidup gini-gini banget gitu. Sementara aku ngelihat tetangga aku, teman-teman aku tuh setiap ke rumahnya tuh kayak aku takjub, kayak wow gitu. Mereka punya kursi yang bagus ya, mereka punya lemari yang bagus, which is sebenarnya it's not wrong, it's okay gitu, karena mungkin setiap keluarga punya kemampuan keuangan yang beda-beda, financial goals yang beda-beda. Jadi itu I'm totally okay dengan itu gitu. Sedangkan aku pada saat di rumah aku melihat kayak gitu. Tapi aku tahu banget bahwa keputusan ayah dan ibu untuk tidak membeli perabotan rumah yang mahal itu
sebenarnya untuk sesuatu yang lebih besar gitu, karena dari kecil itu kita terbiasa untuk ibu aku sih lebih sering ngobrol gitu ke kita bahwa ibu sama ayah itu punya investasi apa aja kayak gitu-gitu. Jadi aku tahu bahwa pada saat itu mereka memilih untuk hidup biasa-biasa aja dengan punya perabot yang biasa-biasa aja di rumah, atau bahkan punya teknologi handphone gitu yang biasa-biasa aja, karena mereka sebenarnya sedang investasi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu salah satunya pendidikan anak gitu. Jadi mereka udah nyiapin tuh skemanya gitu, kayak apakah asuransi pendidikan anak, atau nabung atau apa, atau bisanya mereka beli emas untuk pendidikan anak kayak gitu. Jadi ketika anak-anaknya kuliah gitu dan mau jurusan apapun, mereka tuh nggak pusing lagi nyari dananya gitu, mereka udah punya dananya. Dan apa, mereka nggak perlu minjem lagi kayak gitu. Karena aku tuh sering banget bukan denger lagi, tapi malah aku menyaksikan dengan sendirinya, ada beberapa kerabat mama aku, terus teman-temannya juga, dimana mereka setiap harinya tuh aku melihat bahwa mereka punya barang-barang yang mewah gitu, punya teknologi handphone yang mewah, jam yang mewah, tas yang mewah. Tapi pada saat anak-anaknya kuliah, mereka harus minjem gitu ke orang lain gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak, oh kok gitu ya, padahal kalau menurut aku harusnya si priorities itu ada, di mana pendidikan bagi aku nih ya, pendidikan untuk anak itu adalah top priorities dibanding apa yang harus kita pakai gitu. Dan itu sering banget kejadian gitu, aku sering banget ngeliat gitu. Jadi aku di situ ngambil pelajarannya kayak gitu. Yang keempat, a greatest investment is giving to other. Ini kayaknya nggak akan selesai kalau aku ceritain di video yang range waktunya cuma sekitar 10-15 menit. Mungkin nanti aku akan cerita lagi di special episode, tapi intinya aku selalu melihat ayah dan ibu aku itu tidak pernah pelit gitu, dan kalau bisa dibilang loyal dalam hal donasi, dalam hal membantu orang, dalam hal sedekah ke orang gitu ya. Dan bahkan sometimes agak berlebihan, menurut aku agak berlebihan, dan kadang menyusahkan mereka juga. Tapi yang aku pelajari adalah ketika kita sedekah, niatnya sedekah dan di jalan Allah, itu harta kita nggak akan habis gitu loh. Ada aja gantinya dari mana aja, dari hal-hal yang nggak keduga gitu. Another lesson learn yang aku pelajari dari sedekah ini gitu ya, dari mereka adalah mereka itu hampir nggak pernah bilang enggak untuk orang tuanya. Jadi kalau misalnya kakek aku atau nenek aku tuh minta sesuatu kepada mereka, mereka tuh nggak pernah bilang enggak, meskipun pada saat itu mungkin keadaannya mereka nggak punya uang gitu ya, atau mereka lagi banyak kebutuhan. Mereka nggak bilang enggak, tapi mereka bilang, oh gitu ya mah, ya mamah butuh ya, ya udah tapi nggak bulan ini ya, bulan depan. Jadi kayak mereka nggak bilang enggak, tapi kayak menunda ngasihnya kapan kayak gitu. Dan aku rasa itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa jalan rezeki mereka tuh besar gitu. Cepet gitu, karir mereka cepet, terus udah gitu jalan rezeki mereka dari mana-mana aja, karena mereka segitu baiknya ke orang tua. Karena aku salah satu orang yang percaya bahwa ridho orang tua adalah ridho Tuhan gitu. Jadi kalau kita bikin senang orang tua, Allah juga akan senang gitu, Tuhan juga akan senang dan akan memberikan jalan yang lebih besar kayak gitu. Terus ngomongin soal sedekah, ngomongin soal berbagi, iya, ayah dan ibu aku tuh juga tidak hanya berbagi kepada orang tuanya, which is itu udah wajib gitu ya ngelihatnya, tapi juga ke keluarganya, ke orang-orang di sekitarnya, bahkan kayak ayah dan ibu aku tuh ada menanggung beberapa orang di dalam keluarga untuk hidup dan sekolah juga gitu. Aku kalau ngomongin ini tuh suka keinget kata-kata ibu aku tuh sering bilang kalau ketika aku di luar kota gitu ya, ketika anak-anaknya di luar kota, aku atau adikku di luar kota untuk sekolah, setiap kali ibu aku tuh ketemu sama orang di jalan yang
sebaya dengan aku gitu, kayak anak-anak sekolah gitu yang mereka jualan. Ibuku tuh pasti selalu beli makanannya, meskipun mungkin dia udah kenyang tapi dia beli dan dia kasih lagi ke teman-teman kantornya. Nah, dia bilang kalau aku suka nanya kenapa sih, kan ibu nggak lapar gitu, apa nggak ibu makan juga, sayang dong berlebihan gitu. Terus dia bilang karena ibu percaya kalau ibu nolongin anak orang lain di sini, anak ibu akan ditolong sama orang lain di sana gitu. Karena dia tahu kalau misalnya pada saat anaknya di luar kota, dia nggak punya kontrol kan, dia cuma punya kontrol dengan cara berdoa gitu ya, nitip anaknya ke yang maha menciptakan. Nah, jadi dia ingin menjaga anaknya dengan cara berbuat baik dengan orang lain agar anaknya juga dibaikin kayak gitu. Dan itu salah satu prinsip yang aku pegang banget sampai saat ini gitu. Terus yang kelima adalah planning is a must. Nah, untuk ngomongin planning is a must, ini tuh sebenarnya topik yang panjang banget. Jadi mungkin bakal kita bahas di Tam or Talking About Money episode kedua, khusus untuk planning is a must. Dan juga mungkin akan ada video spesial khusus kita ngebahas tentang a great investment is sedekah gitu, dari mulai pengalaman orang tua aku, pengalaman adik-adik aku gitu ya. Dan